Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 8, hari ini kita melanjutkan materi tentang usaha dan juga energi. Oke, perhatikan di papan. Usaha dilambangkan dengan W besar, ya. Hati-hati lambangnya salah ketuker dengan berat, ya. Usaha dirumuskan dengan F kali S, ya. W itu adalah usaha, satuannya adalah joule, sedangkan F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S itu adalah, hati-hati Rek, ini adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Perhatikan tentang perpindahan. Meskipun ada seseorang, kamu sudah saya ajarkan tentang perbedaan antara perpindahan dan juga jarak. Ada si A berjalan dari titik A, dia muter sampai 10 kali mengitari lapangan tapi kembali ke A. Kalau ditanyakan usaha, maka usahanya adalah 0. Loh, kok 0 Ustazah? Iya, karena perpindahannya tidak ada, ya. Bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Hati-hati. S yang dimaksud di usaha itu adalah perpindahan. F itu adalah gaya. Gaya di sini juga termasuk gaya berat, yaitu adalah W. Gaya berat rumusnya apa? Rumusnya adalah M kali G. Sehingga rumus untuk usaha juga bisa M kali G kali S, karena ini adalah berat dan gaya memiliki satuan yang sama, yaitu adalah Newton, ya. Usahanya ini saja, nanti catatan lengkapnya akan saya fotokan saja biar lebih efisien, ya. Video ini hanya khusus saya menerangkan saja. Usahanya seperti ini, nanti akan lebih paham lagi nanti kalau saya berikan contoh soal, ya. Oke, saya lanjut ke sub materi berikutnya, yaitu adalah energi. Energi ada 2 yang dipelajari di fisika. Mungkin di kelas 7 sudah, saya mengulang sedikit aja karena nanti berkaitan dengan usaha. Energi yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial dimiliki benda karena memiliki ketinggian atau kedudukan. Rumus dari energi potensial adalah MGH, ya. Di mana ini adalah energi potensial, sedangkan M adalah massa, G adalah gravitasi, sedangkan H adalah ketinggian, satuannya meter. Ingat, ketinggian itu diukur dari bawah ke atas, ya. Yang berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi kinetik ini dimiliki benda kalau benda itu bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada kecepatan. Kalau benda itu diam, berarti energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena kalau benda diam, V-nya 0. Bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya 0, ya. M itu adalah massa, sedangkan V itu adalah kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon saja, ya. Berikutnya akan saya bahas tentang EM. EM itu adalah energi mekanik. Energi mekanik dirumuskan dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di sini akan saya bahas tentang hukum kekekalan energi, yaitu perhatikan di sini. Oke, ada sebuah pohon itu berbuah. Kalau matang, buah itu akan jatuh. Dia akan ada di sini, di sini, di sini,
hingga akhirnya dia jatuh menyentuh tanah. Perhatikan, ada 3 kedudukan, ada kedudukan di A, ini disebut di B, ini adalah C. A ketika posisi benda itu ada di atas sendiri, ya, dia tidak bergerak. Sedangkan B adalah ketika dia jatuh lepas dari pohon tapi sebelum menyentuh tanah. Sedangkan posisi C adalah ketika benda itu sudah menyentuh tanah. Ketika di titik A, otomatis dia juga punya namanya energi mekanik di titik A. Ketika di titik B, dia juga punya energi mekanik di titik B. Ketika di C pun dia punya energi mekanik di titik C. Rumus energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Perhatikan, kita analisis dulu. Ketika di titik A, karena rumusnya itu adalah EPMGH, MGH. Ketika di titik A, maka hanya itu bernilai maksimal karena H diukur dari bawah sampai atas, ya. Berarti ketika di titik H, ketinggian benda itu mencapai nilai maksimal. Karena mencapai nilai maksimal, maka energi potensial di sini bernilai maksimal, ya, bernilai maksimal. Sedangkan energi kinetik karena benda itu diam, kalau di sini maksimal, maka di sini berarti minimal atau energinya 0 karena benda itu diam, ya, tidak bergerak. Sehingga energi mekanik di titik A, energi potensial ditambah 0, maka hasilnya adalah energi mekanik di titik A itu besarnya hanya energi potensial saja, tapi yang bernilai maksimal. Kalau di titik B gimana? Kalau di titik B semuanya ada, ya, karena benda itu bergerak jatuh ke bawah, EK-nya ada, entah itu di sini maupun di sini atau bahkan di sini. Energi potensialnya gimana? Ada, karena ketinggian itu dari bawah menuju atas. Berapa nilainya? Tergantung dari soal. Tapi kalau di titik C, benda itu energi potensialnya bernilai minimal, ya, atau nilainya adalah 0. Kenapa? Karena MGH hanya dia bernilai 0 karena dia sudah nyampe di tanah. Sehingga energi kinetiknya berapa? Kalau di sini minimal, di sini pasti bernilai maksimal. Jangan pernah kamu beranggapan bahwasanya energi kinetik yang dimasukkan di sini itu adalah ketika benda itu diam. Bukan, tetapi misalkan ini tanah, berarti bendanya sesaat sebelum menyentuh tanah, ya, sepersekian detik sebelum menyentuh tanah, dan itu kecepatannya maksimal. Kamu bisa menganalisis dari misalkan nangka jatuh, ketika nyampe di tanah dia akan terjadi benturan yang besar, bruk, gitu ya. Itu tandanya bahwa jatuhnya kecepatannya sangat besar, ya. Kayak mobil tabrakan itu kan semakin besar bunyi beratnya, berarti kecepatannya semakin besar. Sehingga energi mekanik di titik C itu hanya tinggal energi kinetik, tapi syaratnya adalah maksimal. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya energi potensial itu akan sama dengan energi kinetik. Coba kamu lihat, ya. Asal mereka bernilai sama dengan maksimal. Kalau energinya tidak maksimal, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya energi potensial sama dengan energi kinetik. Oke, di video berikutnya nanti atau mungkin minggu depan saya akan membahas contoh soal yang ada di LKS. Video kita hari ini hanya saya membahas menerangkan konsep ini, dan catatannya akan saya fotokan saja biar cepat. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.